Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, tidak laku ya sebagai calon gubernur DKI Jakarta, sekarang Ahok mulai maju di Pilgub Sumut. Ada apa ini ya? Jangan-jangan sudah tahu bahwa DKI Jakarta, warga DKI Jakarta sudah tidak mau lagi ya seorang Ahok. Ya, daripada dibentak-bentak sana sini begitu kan ya, tidak ada ujung-ujungnya. Menurut saya pribadi oke lah mau maju sebagai kader Sumut ya, sebagai calon Pilgub Sumut. Tapi nampaknya mereka akan berlawanan dengan si Bobby menantu Jokowi begitu. Apakah mampu begitu kan ya? Saya kira ini pertarungan yang sangat sengit ya, dari Edi, terus kemudian Bobby, terus kemudian Ahok dan sebagainya. Kalau mereka menyalonkan diri ya atau maju sebagai Pilgub Sumut, oke-oke aja lah. Tapi untuk masyarakat Indonesia, masyarakat DKI Jakarta, mereka sudah tidak dipercaya. Artinya bisa keok mereka begitu kan, bisa kalah ya. Tapi yang namanya politik bukan tidak mungkin mereka akan menang. Karena apalagi di DKI Jakarta, DKI Jakarta sekarang yang menguasai begitu kan, dan bahkan yang menjadi prioritas utama yaitu adalah kemenangan dari PKS ya di 2024. Apalagi PKS, Nasdem dan PKB mereka bersatu, wassalam, tidak ada lawannya. Saya kira seperti itu begitu. Tapi nampaknya dan rupanya Ahok ya mulai disodorkan di Pilgub Sumut. Lantas bagaimana dengan si Jarot? Apalagi wakilnya nanti apakah Jarot atau siapa begitu kan? Karena kemarin juga kalah di situ begitu. Maka secara tidak langsung menurut saya pribadi ya mau mencalonkan berbagai apapun begitu kan ya dari si Ahok ini saya kira punya dampak negatif kepada masyarakat. Salah satunya dicap sebagai penista agama dan sebagainya begitu kan. Memang orangnya tegas sih, tegas sebenarnya ya, tegas. Tapi kan bukan soal masalah tegas atau tidak, tapi masalah soal pro terhadap rakyat kecil. Itu yang paling penting di situ begitu kan ya. Apakah ini hanya tegas ya di luar PDIP atau bagaimana ini? Beneran Ahok mau nyegup di Sumatera, seru nih katanya begitu kan ya. Masih ya dilihat oleh DPP katanya ya. Perlu kasih marga dulu. Cocok marga apa ya? Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Semoga saja bisa terpilih kata netizen. Bisa saja ya. Kalau ya Pak Ahok ya jadi maju bakalan ada ya bansos 490T lagi katanya begitu. Ya kita lihat saja apakah Jokowi nantinya untuk membela menantunya akan ikut cawe-cawe dan kita tunggu saja begitu kan. Saya kira partai PDIP di Sumut itu punya hak di situ begitu kan untuk mencalonkan siapa. Tapi yang jelas yang paling dekat itu kepada Pak Edi begitu kan ya. Tapi kalau Ahok dicalonkan di situ ya sah-sah aja. Tapi ya kita lihat saja sebuah realitasnya. Ahok punya rekam jejak yang tidak baik. Menang ya mending ya kader PDIP yang lain. Ya banyak kader PDIP yang punya potensial di situ. Ya makanya saya pribadi begitu kan melihat dengan nuansa-nuansa seperti ini ada kepanikan sih sebenarnya mau berlabuh kemana, mau ke Sumut atau kepada DKI Jakarta. DKI Jakarta itu semakin seru, ada Anies Baswedan nantinya, ada Ridwan Kamil, ada Kaesang, ada ya bukan tidak mungkin ada Ahok juga. Ini penting begitu kan untuk melihat nuansa-nuansa ke depan, bagaimana cawe-cawe dari seorang Jokowi dari semua ini apakah memang ada di situ begitu. Kita tunggu saja. Tapi gelagat-gelagat ini begitu kan Jokowi sudah mulai pertemuan atau kunjungan mulai agak ke sana di situ begitu kan ya. Ya inilah politik kita yang ada di Indonesia. Tapi dengan adanya seperti itu masyarakat kan bisa melihat begitu kan ya apa yang sebenarnya terjadi ya. Dan bahkan ya kepemimpinan Ahok pada waktu itu begitu kan ya masyarakat ya sering dibentak-bentak oleh mereka begitu. Seharusnya kan tidak seperti itu. Artinya apa? Walaupun sesalah apapun rakyat janganlah dibentak-bentak karena mereka adalah pendukung Anda di situ. Kalah satu ya suara, mereka tidak menang di situ begitu. Jadi suara satu itu adalah suara yang kemudian suara yang luar biasa begitu kan dibandingkan ya hanya bentak-bentak sana sini kepada para warga DKI Jakarta. Jadi saya rasa kepemimpinan Ahok itu banyak di situnya, celahnya banyak begitu kan ya.
Kader PDP suarakan Ahok maju di Pilgub Sumut. Bukti Cahaya Purnama alias Ahok mulai suarakan ya untuk menjadi pilihan gubernur Pilgub Sumatera Utara Sumut dari 2024. Hal ini disampaikan oleh kader PDP Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribun, yang menilai Ahok punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin dengan rekam jejak pengalamannya. Ya, rekam jejak pengalamannya banyak mereka. Apa prestasinya, apa yang kemudian fatwa dari MUI yang kemudian Ahok dicap sebagai penista agama dan sebagainya, ya itu merupakan rekam jejak begitu kan. Ia meyakini Ahok punya peluang besar menang di Pilgub Sumut di 2024. Mereka ya Ahok yang menjadi salah satu nama cagup yang berpeluang besar untuk menang di Sumut. Pengalamannya sebagai Bupati Belitung ya Timur juga mereka berpengalaman, tapi harus ditanya apa prestasi mereka kan ya. Kemudian Ahok maju sebagai ya dan duduk sebagai anggota di RI ya dari Partai Golkar 2009-2015. Ahok kemudian menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta 2012 sampai 2021. Tapi rekam jejak mereka tetap ada hari ini begitu kan ya. Jadi masyarakat itu masih melihat rekam jejak mereka. Meski menurut dia yang maju sebagai Pilgub Sumut tak terlalu wah, tetapi menujunya Ahok ya penting untuk melawan menantu Presiden Jokowi, yaitu adalah si Bobi. Nah, kalau ingin dipersiapkan untuk mengalahkan si Bobi ya boleh-boleh aja, silakan begitu kan ya, silakan. Tapi ya nampaknya politik kita di demokrasi modern hari ini kan berbeda begitu kan ya dengan yang tahun 2019 ya, mereka banyak yang berbeda. Artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, mau mencalonkan Ahok di DKI Jakarta boleh-boleh aja, kemana aja boleh begitu kan. Tapi yang terpenting yang kita lihat adalah bagaimana mereka ya melakukan rekam jejak yang baik di situ. Kalau tidak punya rekam jejak yang baik ya gimana ini? Sutrisno meyakini Pilgub rasa Pilpres yang menurutnya akan melibatkan peran keluarga. Akan tetapi di Sumut apabila menantu Jokowi maju, namun berdasarkan sebuah realitas politik Ahok akan didorong maju sebagai Pilgub ya cagup. Bahkan ya karena dinilai mampu menghadapi kekuatan politik dinasti yang akan maju Pilkada Sumut. Pilkada rasa Pilpres akan terjadi di Sumut ya, manakala Ahok lah yang diyakini mampu menjadi cagup melawan siapapun kompetitor di Pilgub 2024. Ya jangan senang dulu begitu kan ya. Ya Pak Edi juga punya kekuatan sebagai petahana di situ begitu. Saya kira inilah perdebatan politik ya, sampai-sampai hari ini begitu melihat bahwa apakah nantinya sebagai para calon mereka sudah mempersiapkan punya prestasi atau bagaimana. Saya kira kepercayaan dari masyarakat sudah luntur kepada Ahok begitu kan ya. Pasti diukit-ukit lagi masalah rekam jejak penista agama. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.